mereka, berarti kita ingin jadi yang baik. Maka kita ikut generasi terbaik itu. Thumma dirasatu asanidiha. Setelah mereka kumpulkan, tentu mereka menerima dari orang. Yang semakin belakang semakin banyak perantaranya. Kalau tadi di zaman sahabat dari Nabi, tidak ada masalah. Sebab sahabat tak ada yang pandai berdusta. Tapi di generasi tabi'in ada yang pandai berdusta. Di tabi'in ada yang pandai berdusta. Hah? Jawaban toko-toko itu maksudnya. Di zaman tabi'in sudah mulai lahir aliran-aliran bid'ah yang membuat kita dusta itu apa? Yang membuat orang berdusta itu apa dalam agama? Hah? Indah ada emas bungkal di, tidak pandai juga. Tidak ada emas bungkal di asa. Tidak ada dalil, akhirnya ngada. Jelas? Berarti bid'ah punya koneksi dengan bid'ah punya koneksi dengan dusta. Jelas? Jelas sudah? Di zaman sahabat ada bid'ah? Tidak, maka mereka tidak pandai berdusta. Di zaman tabi'in ada bid'ah? Ada berubah jawabannya. Itu bedanya kaum muslimin, seperti kata para ulama, ya. Orang yang tahu yang hak, berilmu, dia tak akan goyah sedikit pun. Tapi kalau hanya kira-kira, dia akan goyah. Makanya saya katakan, zaman sahabat tak ada dusta. Di zaman tabi'in ada. Apa sebab? Mulai lahir aliran-aliran keagamaan. Lahir Syiah. Oh, tercatatlah Syiah paling pendusta sejagat raya. Nah, lahir Mu'tazilah, bertanding pula sama Syiah memalsukan hadis. Masuk pula orang-orang zindiq. Orang zindiq yaitu orang yang sengaja masuk Islam untuk merusak Islam. Kemana perginya? Ke aliran-aliran, bukan ke sunnah. Makanya Mu'tazilah, orang zindik, di mana bersarangnya? Bersarang di Mu'tazilah atau aliran-aliran ahlul kalam. Apa sebab? Karena sejalan dan sepaham, yaitu mendahulukan logika daripada Al-Quran dan sunnah. Makanya mereka lebih cepat menerima filsafat daripada menerima sunnah. Karena apa? Karena itu metodologinya, bahwa segala sesuatu yang datang bila tidak disetujui oleh logika, maka mesti dikarantina dulu. Kalau tidak di atas karantina, apa lagi namanya? Diisolasi. Bukan isolasi, pokoknya tidak diterima kaum muslimin dan muslimat, masyaallah. Artinya Anda diterima cuma hanya sampai di sini. Kan itu. Kalau Ahlus Sunnah kan akal terbatas, sunnah tanpa batas. Kalau Ahlul Bid'ah tidak, sunnah, Al-Quran dan sunnah terbatas, akal tidak terbatas. Jelas? Jadi saya ulang kembali, di zaman sahabat dosa tidak ada. Apa sebab? Lalu pun lagi. Nah, tidak selesai kaji nampaknya. Apa sebab? Apa sebab mereka tidak berdosa? Tidak ada aliran. Tidak ada aliran untuk didukung dengan selain sunnah. Semuanya mereka mencari sunnah Nabi SAW. Yang kedua kaum muslimin dan muslimat, andainya pun ada, akan terbuka segera. Sebab apa? Sunnah hari itu dominan. Sunnah hari itu dominan. Sehingga kalau ada yang ganjil-ganjil akan terlihat. Makanya kaum munafiqin itu jelas. Jelas orangnya. Cuma tidak boleh dituduh. Itu aja masalahnya. Orang dah tahu
bahwa munafikin ini tanda-tandanya. Ya, ada tanda-tandanya. Mereka pandai bercakap, pandai ngambil muka. Ya, kalau urusan bercerita nomor satu, tapi urusan apa nanti dahulu. Kan itu ada ceritanya. Kalau makan, apa ada katanya? Kalau mau Honda nak laju-laju. Apa lagi? Kalau nak makan nomor satu. Semua kerja nanti dahulu. Allah musta'an. Jadi kaum munafikin itu kalau bicara kampanye, dia orator ulung. Ya, dia depan Nabi SAW, pandai ngambil muka. Tapi pas diajak berjihad, mereka mundur dulu. Seperti kisah perang Uhud. Ya kan? Kisah perang Ahzab. Mereka bikin kaum muslimin azab. Allah musta'an. Jadi itu munafikin. Jadi sebenarnya sudah jelas sebenarnya mereka. Cuman kita tidak boleh menuduh, mentakyin si fulan munafik. Nah, apa sebab? Nabi tidak mau melakukan itu. Apa sebab? Terjadi fitnah. Terjadi fitnah. Tapi ciri-cirinya boleh dibacakan? Wajib dibacakan. Al-Quran ada surat, namanya surat. Jadi jangan bilang, tak boleh bilang munafik Ustaz. Di mana ayatnya? Di surat Munafikun katanya. Tak boleh bilang orang kafir. Di mana ayatnya? Di surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ketika umat istiqamah di atas sunnah, tak ada dusta. Tapi ketika mulai menyimpang dari sunnah, mulai ada dusta. Semakin jauh dia berbuat, semakin banyak dia menambah, semakin asik dia memodifikasi, akan mulai semakin banyak dusta-dusta di dalam hadis Nabi SAW. Maka dalam ilmu wad'ul hadis tercatat oleh para ulama, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi misalnya dalam Muqaddimah Al-Mawdu'at, ya, bahwasanya yang rekor memalsukan hadis adalah yang paling parah adalah az-zanadiqah. Orang-orang zindik. Siapa zindik tadi? Sengaja masuk Islam untuk merusak Islam. Ini ahli memalsukan, untuk mengacaukan pemahaman kaum muslimin. Yang kedua adalah Syiah Rafidah, orang-orang Syiah. Apa sebab? Karena mereka juga paling jauh menyimpangnya. Yang ketiga adalah As-Sufiyah, orang-orang Sufi, tasawuf. Apa sebab? Agamanya dengan rasa, agama dengan pengalaman. Akhirnya supaya pengalaman ini dikuatkan, maka perlu diriwayatkan. Akhirnya lahirlah sanad-sanad palsu untuk menguatkan. Mereka asal baik, niatnya pasti diterima. Akhirnya dibuatkan perkataan yang baik, lalu dipasang sanadnya yang menurut mereka baik. Tetapi kalau ahli-ahli hadis membuka borok itu. Yang keempat, yang paling banyak. Ini juara bertahan nih kaum muslimin, mana tuh datang. Nah, adalah para penceramah al-qussas, yaitu para penceramah. Tahu penceramah? Penceramah harus pandai bercerita. Jadi banyak karangannya. Jadi oleh sebab itu para penceramah punya peran penting juga memalsukan hadis. Ada seorang khatib ceramah bagus sekali, bikin orang menangis. Dalam sebuah riwayat yang panjang dibuatnya. Lalu setelah turun ditanya oleh seseorang, Ustaz, itu hadis tadi sahih Ustaz, katanya kan. Semua orang sangat terpengaruh dengan cerita itu. Yang namanya cerita, tentu orang terpengaruh. Baca Quran tidak terpengaruh, tapi cerita terpengaruh dia. Nah, orang menangis. Lalu katanya, kamu bilang tidak sahih, itu terdapat dalam kitab Al-Mawdu'at Ibnul Jauzi. Tahu tidak katanya? Ibnul Jauzi itu ulama besar. Rupanya dia salah paham.
Al-mawdu'at itu menurut dia jamak maudhu'. Maudhu' itu tema. Jadi mawdu'at hadis-hadis tematik. Apalagi disusun berdasarkan bab-bab. Dikiranya hadis-hadis tematik. Padahal maksud Ibnu Jauzi adalah al-mawdu'at, maknanya al-makzubul mukhtalaq. Itu hadis-hadis palsu. Jadi lain menurut penulis, lain menurut pembaca. Penulis bermaksud mengumpulkan hadis-hadis palsu. Pembaca memahami hadis-hadis tematik. Itu akibat daripada tidak membaca muqaddimah penulis. Jadi berapa banyak yang mutasyabihat akhirnya orang anggap seolah-olah muhkamat. Akhirnya ini yang terjadi. Ma'asyiral kiram. Nah, para penceramah termasuk yang juga ahli bikin cerita. Maka jangan aneh kalau nak kondang kita harus pandai berceramah. Biar hebat ceramahnya harus pandai bercerita. Biar banyak ceritanya harus pandai mengarang.